Jadi 1, 2, gua kan nggak nginjek nih, nggak bunyi dong. Jadi pas gua nggak nginjekin malah bunyi, cek, mati gua bilang, mati nih gua. Akhirnya gua berani nengok ke kanan. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Dwiki. Gua tinggal di Curug, dan Curug itu dulunya itu banyak lah kebon-kebon gitu dan segala macam, masih hutan tahun 90 sampai 93 lah. Dan itu keluarga gue pindah ke sini tuh tahun 91. Banyak juga orang yang nggak mau tinggal di sini gitu karena apa ya? Kalau orang bilang sih tempat jin buang anak ya bahasanya. Tapi itu omongan zaman dulu dan mitos-mitosnya. Dan cerita mistis gue itu mulai gue ngerasain itu ya sekitar tahun 2008-2009 lah. Kejadiannya di rumah ini, dan kebetulan juga sekarang juga lagi ceritanya juga di rumah gue ini yang gue rasain. Jadi tahun 2008-2009 itu rumah gue itu masih banyak pohon ya. Jadi pohon kayak belimbing, asem, kelapa, terus nangka, yang orang-orang bilang kan banyak hantunya lah atau setannya gitu. Tahun 2008-an itu nyokap gua, ibu gua, mami mau bangun ruko di depan rumah. Dan kejadian itu, nah ini awal mulanya bisa terus dapat gangguan gitu. Jadi rumah gua tuh pinggir jalan persis, tapi nutup gitu ke belakang. Jadi rumah gue tuh jauh dari jalan, tapi itu masih area rumah. Dan itu ditutup sama ruko-ruko juga sebetulnya. Dan ini mau bikin ruko yang baru di dekat gerbang. Pas lagi bangun, dan itu tukangnya kalau nggak salah ada 3. Jadi 3 orang ini, satunya itu mungkin punya, orang bilang apa ya, punya kelebihan lah. Jadi suatu ketika dia lagi bikin pondasi, mau gali, dia nemuin semacam kayak bungkusan gitu di dalam tanah, dan itu dililit kain putih gitu. Nggak tahu sih apa itu, untuk apa, atau untuk guna-guna kah, atau untuk apa. Yang jelas dililit kain putih, dan itu ada paku-pakunya gitu. Dari situ kan semua kaget ya. Ini nih, saya nemuin ini nih. Singkat cerita dibuanglah sama dia. Dibuang nggak tahu kemana. Dan si tukang itu sakit. Sakitnya tuh lama nggak sembuh-sembuh lah dan segala macam. Setelah itu baru gue dapet kejadian-kejadian yang, dan setelah itu mulai mengganggu hari-hari gue. Karena pas kejadian si tukang itu ngambil itu, gue ada sebulan atau nggak nyampe sebulan sih, selang berapa hari gitu, selang berapa minggu gitu. Nyokap gue itu punya kantin di salah satu mall di Karawaci, punya kantin makan. Dan itu ada pembantu gue yang bantuin itu sekitar 3 orang, cewek-cewek semua. Selang penemuan itu 3 minggu atau 2 minggu kemudian itu, salah satu pembantu gue tuh kesurupannya lucu. Jadi pas gue lagi sama teman-teman gue di luar, dan itu kejadiannya siang. Pas siang-siang itu, nyokap gue lagi di kantin, lagi ngurusin makanan, jualan makanan di sana. Gue di rumah sama teman-teman gue, terus ada pembantu gue 3 lagi beberes juga. Nah, si
pembantu gue ini lagi lagi motongin kentang gitu, megang pisau. Tiba-tiba dia, gue kebetulan jaraknya rada deket sama dia itu, dia langsung megang pisaunya, terus dia bilang, Inggrisnya. Memang dia orang Sunda itu si pembantu gue ini. Ih, kata gue, ini kenapa ya orang kayak orang blon aja gitu. Terus gue bilang, kenapa lu? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, naon sih ya? Gue berani ku aing sih ya, gitu-gituan. Nah, setelah itu gue bilang, wah ini udah kayaknya kesurupan nih. Tapi gue rada-rada ragu kan. Terus dia kesurupan itu, gue rada-rada ragu, gue ini. Lu siapa lu? Aing ye nu sia buang gitu yang kemarin lu buang ininya. Gue balik lagi nih yang nunggunya, pokoknya bahasa Indonesia gitu lah. Ya terus lu mau apa gitu? Aing hayang matikeun ye si Ibu Heni cenah. Kebetulan nyokap gue namanya Heni kan. Si Heni ya, si Indut ya aing matikeun ya. Terus gue bilang, emang sambil karena gue orangnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ama mistis tuh nggak terlalu ini, jadi gue bercandain malah, emang Mami Heni yang mana? Iya no, orang asupen ya, dia orang asupen gitu. Dia bilang, salah lu. Jadi gue bilang gitu, anu bener sih ya Heni pan ya Heni yang tusuk ya. Terus gue bilang, salah lu, nyokap gue mah nggak ada di sini gitu. Itu mau pembantu gue. Sarwa belan ndut-ndutnya cenah. Jadi pas di kesurupan itu jadi malah kocak gitu. Akhirnya tapi dia gerung-gerung kan nggak jelas, terus ngebanting-banting lah. Terus dua pembantu gue juga yang lain, yang dua itu juga megangin kan, ambil nangis lah apa segala macem. Udah gitu akhirnya gue kurung tuh sama teman gue tuh gue kan punya ada kontrakan juga di sebelah rumah gue, ada kontrakan yang kosong. Gue kurung dia di situ. Terus dia ngoceh-ngoceh lah, kadang jadi maung lah, apalah segala macem. Terus gue bilang, lu maunya apa gitu? Maunya apa? Gue panggilin orang dia, maksudnya kayak macam ustadz gitu atau apalah yang bisa nyembuhin kesurupan. Dia bilang, panggil aja, bawa ka dia kabeh cenah. Tisian aing mah, kabeh pokoknya aing mah yang matikan si Heni baik gitu. Jadi pengen bunuh ibu gua aja gitu. Dan setelah itu si pembantu gue itu ngoceng-ngoceng nggak jelas. Akhirnya gue ada beberapa kenalan yang semacam ustadz gitu. Nah dia, gue panggil tuh, gue samperin ke kobongnya, gue samperin ke pesantrennya itu. Datanglah dia, pertama sendiri, ditanganin lah sama dia, dibaca-bacain, di segala macemin, nggak selesai. Terus ganti-ganti lah. Jadi kan pembantu gue itu ada 3 kan, gue kurung-kurung dua-duanya itu di kontrakan itu. Jadi kesurupannya si A lah. Si A ini kesurupan pertama nih, paling pertama. Sama si Ustadz itu kan disembuhin ya. Maksudnya dalam arti dikeluarin gitu, mungkin udah keluar nih yang si A. Beres. Masuk ke si B. Tapi beda, kalau kayak tadi mungkin logatnya kayak perempuan gitu kan, kalau hantunya gitu atau setannya gitu yang kayak perempuan. Nah ke si B mah jadi maung gitu, jadi macan gitu. Nggak jelas. Wow, gua pengen matiin Heni ya, gitu, nggak jelas. Terus udah disembuhin juga, pindah lagi ke si yang Cice, tapi logatnya kalau nggak salah kayak perempuan juga gitu, bahasa Sunda juga. Yang gue heran tuh kenapa harus bahasa Sunda semua gitu ya, kenapa nggak Jawa gitu atau apa gitu. Sempat gue pikiran, karena gue orangnya nggak terlalu ini kan. Udah gitu udah nih si Ustadznya nyerah lah bahasanya, soalnya dibacain aja dia lebih apa, maksudnya lebih diterusin, malah misalnya dibacain ayat kursi
baru baca beberapa ayat gitu, terus diterusinnya sama si setannya gitu. Jadi kayaknya kayak nggak ngepek gitu, mungkin setannya juga hafal Quran kali. Udah gitu siapa namanya Ustadz ini kan bilang, bukan nyerah sih, dia bilang, Cep mau manggil temen saya deh 2 lagi karena saya nggak sanggup nih sendiri. Ya udahlah, akhirnya ditunggu kan. Itu masih si pembantu gue nih yang bertiga ini masih gue kurung di kontrakan, nggak kemana-mana dia, ngoceh-ngoceh di kontrakan, diem aja tuh, berisik-berisik lah pokoknya. Akhirnya datang lagi 2 orang tuh, datang lagi temennya si Ustadz ini 2 orang, dia diskusi-diskusi, ngomong-ngomong, ceritain gimana-gimana. Akhirnya dia tanganin kan bertiga lah, segala macem lah, dibacain apa lah, dibacain ini segala macem. Nah, Mumpan juga masih ngamuk-ngamuk aja nggak jelas. Setelah itu udah ngamuk-ngamuk nggak jelas, cabut tuh setannya ke, kalau nggak salah dibersihin lah. Sadar nih bertiga si pembantu gue ini dari kesurupannya gitu. Lah, tapi di saat itu juga malah si Ustadz 2 yang baru datang ini yang kesurupan. Jadi malah pindah kesurupannya ke Ustadz-Ustadznya ini gitu. Setelah itu kan malah jadi Ustadz ini yang kesurupan. Nah, gue makin bingung kan. Akhirnya gue telepon nyokap gue. Terus gue bilang, "Nih, si A, si B, si C kesurupan." Udah, terus gimana? Ya itu, Wiki panggil si mamang ini. Terus udah beres? Enggak, malah mamang ini yang kesurupan gitu. Terus dia nyata nyokap gue, ya udahlah mami pulang gitu. Nah, akhirnya nyokap gue nggak lama pulang, dia lama dengan kesurupannya. Terus nyokap gue pulang, datang tuh nyokap gue, di mana? Terus sebelumnya nyokap gue kayak nelpon, kalau nggak salah nelpon abah gue gitu yang di Pandeglang di Cikadun. Udah gitu nyokap gue samperin kan. Nah, si Ustadz ini udah gak kesurupan, pindah lagi tuh pas nyokap gue udah datang, kesurupannya pindah lagi ke pembantu gue. Nah, terus kan diketemuin nih bahasanya nih, si hantunya sama nyokap gue nya ketemu. Terus nyokap gue bilang, ngapain mas ya? Aing matikan si Henny ya. Matiin Henny, tapi si setan itu juga belum tahu kalau itu Henny gitu, atau itu nyokap gua gitu. Jadi dia masih pengen matiin si Henny, tapi Henny-nya yang mana dia nggak tahu. Ya udah, matiin be Henny. Dan gua nggak tahu ya, emak gua itu punya ilmu apa gitu, nyokap gua itu punya ilmu apa, nggak ngerti. Disamperin emak gua, diinjak kakinya, hilang. Dan itu udah nggak ada lagi yang kesurupan. Lu matiin gua, nih matiin gua, lu yang gua matiin. Habis itu malah si hantu-hantu itu, yang kesurupan itu udah nggak ada lagi gitu. Dan itu kejadiannya lama banget, dari jam 11 sampai jam sore lah, sampai maghrib. Selesai kejadian itu, kita kan mulai gua terus nyokap gua juga, walaupun gua kondisinya waktu itu masih cuman ngasih saran-saran aja, emang ada apa sih kok begini, kok begitu gitu. Dan gue nanya ke nyokap gue juga, nyokap gue nggak tahu permasalahannya apa. Terus gue nanya juga sama nyokap gue, emang mami punya masalah apa sama orang gitu? Enggak sih, nggak ada masalah apa-apa gitu, dan segala macem. Apa karena temuan si mamang itu ya waktu itu ya? Soalnya dia pas pertama ngomong itu, si kesurupannya itu, aing yang lu dipecen sia gitu, atau yang dibuang lu gitu kemarin. Udah, nyokap gua nggak tahu, udahlah kita lihat aja gitu. Mungkin emang ada orang yang sirik tapi nggak tahu juga. Tapi setelah kejadian itu, ada saudara gue yang datang ke rumah, ada acara ke rumah malam, pada datang. Terus ada anak kecil-kecil, saudara-saudara gue. Setelah kejadian kesurupan itu beberapa bulan gitu,
Saudara-saudara gue pada ngumpul, dan anak-anak kecil, yang tua-tua pada di dalam rumah. Tapi yang anak-anak kecil kan pada main di luar karena lumayan luas lah halaman. Jadi ceritanya ada pohon kelapa nih jatuh, jedar aja. Anak-anak tuh pada mainin kelapanya. Dan tiba-tiba yang salah satu anak saudara gue itu, dia teriak, "Mama, mama!" Bilang, kan yang di dalam pada kaget semua kan. Pada kaget, keluar semua. "Kenapa, ada apa?" Segala macam. Kepala, katanya. "Kelapa kali, kepala, katanya. Kepala, bukan kita cari yang orang tua, masa iya sih? Memang ada pohon kelapa, maksudnya pikir yang tua kan, memang ada pohon kelapa, tapi bukan kepala gitu. Mungkin salah sebut atau apa. Semua keluar deh, nyariin tuh buah kelapanya itu yang jatuh. Dan memang beberapa yang di dalam rumah juga ngedengar kalau misalnya ada kelapa yang jatuh gitu. Mana nih kelapanya? Nggak ada. Ada di situ. Wah, segala macam. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih. Jadi si buah kelapanya ini dicari nggak ada. Sama si anak-anak kecilnya itu pun juga, ya kan dia nggak sendiri kan. Ada kalau nggak salah 4 orang anak-anak kecil itu. Dia bilang di situ. Dan itu buah kelapanya nggak ada. Buah kelapanya nggak ada. Dan itu anak kecil itu trauma lah beberapa hari karena kejadian itu. Karena si anak ini yang megang buah kelapanya itu ngelihatnya kepala gitu. Dan dia memang deskripsinya ada rambutnya, ada matanya gitu, mukanya bentuknya kayak laki-laki dan lain-lain. Jadi dia bener-bener mungkin di mata dia itu adalah kepala gitu. Terus berlanjut sekitar hampir sebulan kemudian juga rumah gua ini kayak udah nggak enak lah di tempat, bahasanya bukan nggak enak ditempatin ya, lembab gitu. Terus juga walaupun banyak yang nongkrong gitu, banyak yang nongkrong di sini gitu karena ada studio band juga kan. Cuma kalau malam tuh ketika orang-orang pada nggak ada itu, jadi hawanya sunyi aja gitu. Jadi creepy lah, nakutin gitu. Padahal selama-lamanya gua tinggal di rumah ini ya nggak pernah ada rasa kayak gitu, rasa-rasa yang nakutin dan segala macam. Malamnya, selang 2 hari, malamnya ada cahaya gitu dari langit, dari atas langit gitu, masuk ke dalam tanah, ke garasi, masuk ke dalam, dalam. Loh, apaan tuh ya? Lari kita cari-cari, nggak ada. Besokannya itu mamang gua yang dari Serang itu datang ke sini, datang tiba-tiba malam-malam lagi anak-anak nongkrong semua. Dia datang ke rumah, nyalamin nyokap gua, nyalamin gua, terus dia kamar mandi. Tiba-tiba yang lagi nongkrong di pojok itu, jalanlah itu mamang gua tuh ke situ, ke tempat nongkrong. Ditunjuklah anak-anak tuh lagi pada nongkrong. Cicing sia. Ih, tuh deh. Anak-anak kan pada kaget. Nyata kain mana kain. Air di ember. Ambil kain di ember, kayak dia nangkap sesuatu gitu, tangkap, cemplungin ke air, berasap tuh. Saya berasap, udah ini. Anak-anak yang masih bingung, apaan sih, udah dibuka tuh sama dia. Dan bentuknya itu kayak patungnya, tapi ya kalau sering nonton film Sun Gokong tau lah. Belum tanya-tanya tuh apa maksud tujuannya, terus juga apa ini apa gitu, terus kenapa dan lain-lain. Masih tanya-tanya lah, anak-anak juga masih pada bingung ya, di tongkrongan itu. Udah selesai itu, disimpan, dililit sama dia, disimpan lah, nggak tahu di mana itu, disimpan di tasnya atau di apa.
Nggak, gue cerita yang masalah cahaya itu yang nembus ke dalam tanah itu. Dan ini gue takjub ya, maksudnya dalam arti takjub itu kagum lah, ternyata emang gaib tuh segininya gitu. Ya gue cerita, kemarin juga ada nih Mang, cahaya ke sini, karena gue merasa kan dia aja nangkep setan pakai nangkap ayam gitu. Nah, gue bilang aja sama dia kan, Mang kemarin juga ada cahaya ke sini nih, ke garasi ini nih. Di mana? Di sini. Di garasi, gue tunjukin kan ke garasi. Udah cari kain putih dah, kain putih. Dia tutupin tanahnya, terus tiba-tiba tuh tanahnya itu kan di tanah ya misalnya, ditutupin kain gitu. Dia ya kayak sulap lah ya, simsalabim dan bla bla bla. Berdiri tuh kain, aja begitu. Dan dia bilang, wah ini mah salah kirim cenah, lain ka dieu. Loh itu, dan hebatnya lagi dipegang sama dia terus ditutupin, dia lempar namanya kainnya gitu, dan itu terbang, tung. Ini terbang gitu aja, tung, udah kayak apa ya, pesawat mainan gitu, tung ya, atas. Jadi gue bilang, oh gitu ya gaib tuh ya. Oh ya, jadi gue tanya akhirnya kan sama omong gue itu, ini apa sih gitu, kenapa sih ini? Gue ceritain juga ada kejadian sebelumnya, ada kejadian ini, kesurupan dan bla 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 segala macem. Gue tanya sama dia, karena gue berpikir dia ahli di hal kayak gitu ya, di hal-hal gaib gitu. Dan gue bilang, ini kenapa ya Bang kayak gini gitu, kenapa sih ada kejadian kayak gini terus? Ini mah ada yang nggak suka karena ada yang pengen milikin tanah inilah bahasanya. Jadi tanah ini, tanah nyokap gue ini ada yang pengen milikin gitu. Udah selesai dengan kejadian itu, masih juga gue dapat gangguan kayak, tapi gue nggak hirauin gitu, gangguan-gangguan kecil yang, tapi gangguan-gangguan kecil itu masih ada yang gue bilang setelah mungkin pembersihan ya, gue bilang dia nangkepin hantu-hantu itu harusnya kan udah clear gitu. Udah gue kejadian kayak gitu, gangguan kecil gue masih terima. Ada satu gangguan kecil yang sebetulnya kocak, jadi hampir semua tuh gue tanggepin tuh lucu aja. Jadi ya serem sih kalau sebagian orang. Lu bayangin aja misalnya ini gangguan kecil ini ya, gue jadi gue duduk di depan rumah. Di depan rumah gue itu di sebelah kirinya, di rumah tetangga itu ada pohon nangka lagi berbuah, lagi mantep banget, lagi berbuah lah. Jadi gue duduk depan sambil ngerokok, sambil ngopi. Gue lihat tuh pohon nangka, buahnya, buahnya banyak juga nih. Cuman sayang bukan punya gue kan. Udah gitu, gue tiba-tiba aja merinding gitu. Gue tiba-tiba aja merinding, lagi ngopi, lagi ngerokok. Karena gue ngeliatin buah nangka itu, gue liatin buah nangka itu, langsung merinding. Terus gue mikir dalam hati, kalau gue merinding ini karena ngeliat buah nangka dan itu adalah setan, gue bilang. Dalam hati gue ngomong nih, kalau lu benar setan, goyangin atuh pohon nangka gitu, gue bilang gitu dalam hati. Dan itu goyang bro. Jadi pas gue lagi ngomong begitu dalam hati, dia goyang gede aja. Udah goyang kan, gue walaupun udah merinding, gue juga sekarang merinding. Pas udah gitu, udah goyang gudu-gudu gitu, gue bilang lagi dalam hati. gue juga orang ngeyel juga, gue bilang lagi dalam hati, coba goyangnya ke kiri aja kalau emang lu setan mah, kayak gitu. Benar, gue gorengnya begini doang, ke kiri doang nih. Enggak gini-gini lagi, tapi goyangnya gini-gini doang. Itu gue langsung lari ngibrit ke depan. Si anjir, gue bilang gini, beneran dia baca hati gue bilang. Salut juga, gue bilang gitu. Akhirnya kan itu gangguan kecil yang
apa namanya, terus berlanjut gitu sampai ngebawa juga gue ke kosan gue di Jakarta. Kejadian sama, dia itu selangnya cuma 2 hari dapat, lebih sih 2 hari, seminggu setelah kejadian si nangka goyang ke kiri doang itu. Gue kosan gue di Jakarta, kosan gue di Jakarta, dan sepanjang jalan tuh gue ngebut, dan itu tumben juga gue sampai itu hanya sekitar setengah jam lah. Lu bayangin aja dari Curug ke Depok itu cuma setengah jam. Dari sana udah sampai setengah jam, dan itu gue berangkat selalu jam 1 malam, jam 2 malam sama temen gue itu selalu jam 1 sampai jam 2 malam. Nyampe lah gue di sana sekitar jam setengah 3 atau jam 2 gitulah. Kalau kata orang kan jam 2 itu setan-setan pada bangun lah, mitosnya atau cerita-ceritanya gitu, bangun gangguin orang dan segala macam. Udah gue sampai kosan gue, set sampai gue, temen gue langsung masuk kamarnya, gue masuk kamar gue juga. Tapi pas kejadian itu gue tiba-tiba sakit perut lah gue. Ini sama nih kayak kejadian nangka. Jadi gue sakit perut karena kamar mandinya di luar kosan gue, kamar mandi barengan gitu yang berentetan di luar, dan jam 2 pagi nggak ada orang lah. Dan itu hari Sabtu, jadi hari Minggu sorry, jadi orang-orang yang ngekos juga belum pada balik ke kosannya. Boker lah gua ke dalam situ, set bet masuk, just itu. Ini lebih ekstrim lagi, jadi tiba-tiba masuk nih di kamar mandi sebelah nih. Kamar mandi sebelah masuk lah. Cet. Bret. Gua kira temen gua si Hilman. Gua bilang, Man, diem aja. Gua bilang, nih orang si Hilman apa bukan ya? Udah tuh. Tapi pintu itu jadi nggak nutup kan. Kalau kamar mandinya itu pintunya itu kalau nutup bunyi itu krek gitu, dan dia masuk itu pintunya nggak ada kreknya, jadi gua anggap dia nggak nutup sempurna gitu. Oh mungkin angin kali, gua bilang. Karena si Hilman gua panggilin nggak nyaut, angin kali lah. Ya udah angin, gua masih lanjutin, diketok lah tuh pintu kamar mandi. Wah itu gua ekstrim sih. Mati ya lo, lagi boker diketokin begitu jam 2 malam. Wah, tau gue siapa ini? Gue bilang si Hilman nih ngerjain gue. Gue ngomong kan, jangan gitulah, gue boker nih gitu. Nah, dalam hati gue ngomong lagi kayak macam nangka. Kalau lu setan, kan di kamar mandi gue tuh di atasnya itu tempat naro sabun, sampo, terus di temboknya samping-sampingnya itu naro sabun, sampo dan lain-lain, punya anak-anak lah yang ngekos. Gue ngomong, kalau lu setan mau gangguin gue, jatuhin satu tuh itu perabotan mandi. Enggak nih, nggak ada yang jatuh tuh. Gue bilang tenang, gua ambil boker, ambil kerokokan, tenang. Jatuhlah satu, selangnya lumayan lama lah dari gua ngomong dalam hati, nggak kayak nangka. Gua bilang goyang kiri aja dong, goyang kiri betulan dia. Tapi kalau ini mah selangnya agak lama, jadi gue udah ngomong gitu, nggak ada kejadian apa-apa, ya gue tenang lagi. Terus jatuhlah itu sikat gigi satu, cetuk aja, bengong loh gue. Tapi nggak usah sambil dibayangin boker kayak gimana ya, tapi ya bengong aja lah gue. Wih, apa
apaan nih gue bilang. Dalam hati gue ngomong lagi, jatuhinnya satu semua tuh, dijatuhin Bray, semua Bray, buak kayak semuanya mati. Lu lagi boker kejadian kayak gitu, langsung lah gue lah, wah, masih kepikiran untuk jawab lah, coba langsung lari gue ke kamar, kamar, cedera kunci, gue telepon si Hilman, man gue begini, udahlah nggak ada apa-apa gitu, udah gue mau tidur lah, intinya si Hilman mau tidur lah, selesai, gue mau tidur, coba tidur dan segala macem, kan udah gelisah nggak jelas, nggak tahu nih omongan hati gue tuh kenapa selalu dipraktekin sama saya, kenapa sih gitu, maksud gue apa nggak ada hal lain yang bisa lo lakuin gitu. Udah di kamar gue masih ngomong juga, jadi gue udah di kamar gue masih ngomong ke ininya, ke mana, ke si hantu yang tadi itu. Gue bilang dia udah di kamar itu, udah tuh jangan ganggu gue gitu, dalam hati gitu, bolehlah ganggu gue sekali lagi, coba gedor pintu gue kalau emang bener gitu. Iya mungkin nantangin kali ya, cuman kan gue dalam hati gitu, kalau kecuali gue ngomong gitu, nantanginnya bolehlah lu marah, tapi gue kan cuma dalam hati, kenapa lu baca juga gitu dalam hati gue. Habis gue ngomong begitu, bener lah itu ditimpukin gue pakai buah rambutan. Jadi di kosan gue tuh ada pohon rambutan. Pohon rambutannya ada di sisi kanan sini, dekat kamar mandi, jauh ya. Ke pintu gue, dan pintu gue tuh madepnya sebelah sini. Dan pohon rambutannya ada di sebelah sini. Jadi dia nimpuknya begini. Tuk, dan itu berkali-kali, Mbak. Sampai gue nyerah, gue tidur aja lah. Untungnya gue bisa tidur. Udah tidur aja gue. Bener-bener gak masuk logika lah. Lu bayangin aja, dia pohon rambutan ada di sebelah sini. Ini kosan gue di sini. Posisinya di sini. Dan pintunya itu ada di sini. Jadi dia kalau logika orang ngelempar tuh bentuknya begini deh. Jadi nggak bisa, nggak lurus juga nggak bisa, nggak kena pintu, harus begini. Jadi itu pas gue bangun tidur, gue buka pintu, itu udah buah rambutan banyak banget. Setelah itu berbulan-bulan, sampailah di titik yang ekstrimnya level 10 lah. Pokoknya level 10 lah, ini selama hidup gue tuh belum pernah ngerasain yang kayak gitu. Gue di rumah kondisinya, bokap gue tuh minta tolong sama gue. Kondisi hujannya hujan gerimis, hujan yang nggak terlalu deras, nggak terlalu kecil juga, tapi gerimis gitu. Dan rumah gue tuh becek. Jadi kalau misalnya lu kesini tuh kalau hujan tuh becek, tapi nggak banjir. Selulah gue, Ki beliin rokok dong. Ya Pi, tapi hujan, ntar tunggu ya gitu. Iya, gue nungguin hujan sampai di depan rumah seperti biasa, tapi nggak ngeliatin pohon nangka, udah kapok gue. Jadi gue duduk di depan, gue nungguin hujannya rada gitu. Ngerasa lagi gue mulai nggak enak nih, perasaan. Jadinya sama kayak model yang pohon nangka itu. Memang kejadian-kejadian yang gue alamin ini, gue berpikir awal mulanya itu adalah dari yang tukang nemuin itu. Jadi terus, karena sebelum si tukang nemuin hal itu, gue nggak atau mungkin gue nggak inget juga, gue nggak pernah punya kejadian apa-apa gitu. Balik lagi ke yang gue disuruh beli rokok itu, hujannya udah mulai reda dan segala macam, jalan dah gue keluar. Nah jarak gue dari teras itu sampai gerbang itu lumayan jauh, dan itu masih ada ayunan bekas TK. Jadi rumah gue juga ada TK-nya juga, ayunan sama perosotan. Dan sekarang jungkat-jungkit, bukan perosotan, jungkat-jungkit. Dan itu masih ada sampai sekarang. Gue udah reda hujannya, gue jalan kan santai. Gue jalan santai, itu merindingnya luar biasa. Jadi gue gitu, wih, apaan nih gue bilang.
Wih, apaan gua? Tengok kiri, kanan. Kiri gua itu tetangga gua tuh kebon rumahnya. Jadi gua tengok kiri, gua tengok kanan. Kanan tuh ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada bekas TK. Dan itu kejadiannya malam-malam, memang jam sekitar masih sore lah, jam 8-an. Jam 8 malam. Udah gua jalan sambil pelan-pelan gua tengok-tengok, kan bunyi jejak kaki kan kalau becek tuh jelas lah gitu. Cek gitu. Udah gua jalan, bunyi kan jejak kaki gua. Cek. Nah, gua ngerasa pokoknya ganjil lah. Gua berhenti. Gua nengok kanan, gua nengok kiri, nggak ada apa-apa. Jalan lagi gua. Cek. Nah, gua ganjilin sama gua. Gua tau lah gua kenapa selalu gitulah apa ya namanya ya, ngelecehin mungkin bangsa itu, tapi bukan maksud gua begitu. Jadi gua ngangkat cek. Yang ketiga gua nggak cekin. Jadi 1, 2, gua kan nggak nginjek nih, nggak bunyi dong harusnya. Dan itu bunyi, bro. Jadi pas gua cek, gua nggak injak cek, malah cek. Jadi pas gua nggak nginjakin malah bunyi cek. Mati gua bilang. Mati nih gua. Gua nggak berani nengok kanan, nggak berani nengok kiri. Gua diem itu lama. Gua diem lama nih. Apa ini ya? Gua jalan lagi. Pakai logika gua yang goblok gitu ya. Pokoknya tolol lah, ngapain sih gua begitu gitu. Gua gituin lagi, gua ganjilin lagi. Cek. Akhirnya gue berani nengok ke kanan. Itu mungkin itu yang namanya pocong atau pocong lah pokoknya. Dia dibungkus pakai kain kafan putih itu, tinggi, gede. Dia mukanya tuh hitam semua, ininya hitam semua. Terus ngadepnya itu ke gua nggak bisa ngomong apa-apa itu. Jadi gua nggak bisa ngomong apa-apa, gua diem aja. Lama itu gua diem. Jadi lihat-lihatan, bukan lihat-lihatan sih, gua juga nggak berani ngelihat gitu. Jadi gua ngelihatnya sisi tengahnya dia gitu, nggak ngeliat mukanya, cuman sisi tengahnya dia. Tapi sempat ngelihat ke atasnya gitu. Dan itu bener-bener lama gue lihat-lihatan gitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, lari nggak bisa, nggak bisa. Pokoknya stuck aja udah di sini, stuck. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak tahu kenapa ya kaki gue tuh kayak dipegangin gitu, nggak bisa ngelangkah apa-apa gitu. Nah, udah lama begitu, yang inilah ada petir lah, macam petir geluduk gitu lah. Jedar, terus gue kaget dia nggak ada. Jadi pas bunyi geledek itu, udah gitu, dia ngilang, gue juga sadar gitu. Jadi dia nggak ada, gue langsung ngibrit lagi gue, dan sampai ke depan. Gue balik lagi ke rumah, minta anterin tukang bubur. Saking takutnya, padahal gue udah gede. Dan itu saking takutnya gue ya ngeliat bener-bener diliatin gitu, sosok kayak gitu. Dan itu mukanya hitam full, nggak ada sih darah-darah gitu, merah-merah gitu, nggak ada. Cuma tempul putih tinggi gede.
super lah gue bilang. Jadi itu nggak pernah gue bayangin juga sebelumnya bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Udah gue dianterin pulang. Habis beli rokoknya udah dianterin pulang kan, saking takut gue juga tengok, tapi kan dianterin, jadi nggak terlalu takut. Tapi gue nggak bilang dianterin karena gue ngeliat setan, gue malu juga. Tapi gue dianterin bilangnya, emang ke dalam yuk. Ayo ngopi gitu. Iya deh, udah ayo. Padahal mah takut saya. Dianterin gitu ke dalam. Sampai dia ngopi sebentar, udah dia pulang kan. Jadi dari jam 8 itu ternyata gua stuck itu buat beli rokok itu makan waktu 1,5 jam. Padahal Indomaret sebelah rumah gua. Selesai 10:30. Terus dia pulang, gua masih di rumah. Dan gua di dalam, bokap gua di dalam, nyokap gua juga udah pulang. Terus abang gua juga nggak tahu, kayaknya abang gua nggak ada waktu itu. Di malam yang sama itu udah tidur lah nyokap gua, bokap gua tidur. Gua belum tidur karena masih kepikiran yang tadi kan. Susah banget gua mau tidur. Nonton TV lah gue di ruang depan. Jadi gue nonton TV di ruang depan. Sambil nonton TV karena sendirian kan. Nonton TV aja lah. Tapi gue bener-bener, gue nggak ceritain sih ke siapa-siapa kejadian itu waktu itu. Jadi biar gue nggak terlalu kepikiran aja. Udah gue nonton TV di depan. Terus gue kira ada motor datang. Jadi pas gue lagi nonton TV depan tuh ada kayak suara motor gitu masuk ke rumah. Gue bilang, oh teman gue kali atau teman siapa gitu jam segini. Ya sekitar jam 11-an gitu atau 11:30 gitu datang. Biasanya kan teman-teman gue memang cuma nggak ada yang ngasih tahu gitu kalau misalnya ada yang mau datang. Gue cek lah keluar, cetak aja. Kondisi masih hujan, masih gerimis nggak terlalu besar gitu. Hujan nggak terlalu besar begitu. Buka pintu, gua keluar ke depan, gua nengok karena gua kalau mau ngelihat ke teras rumah gua tuh harus naik ke pilar. Jadi gua lihat gitu nggak ada siapa-siapa gitu. Nah kan seperti yang gua bilang tadi, gua ada ayunan sama jongkat-jungkit ya. Gua lihat lagi, ada yang main ayunan. Gua bilang, ayunan begini kosong, nggak ada apa-apa, cuman ayunannya goyang gitu jalan, langsung lah keinget gue masalah foto. Dan itu gue juga, dan pas gue ngeliat itu gue nggak bisa lari, enggak teriak lagi juga enggak. Jadi double strike nih, gue pas jam 8 gue kena, yang berikutnya juga gue kena. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman melongo ngeliatin ayunan yang goyang itu, nggak ada siapapun. Dan lagi gue fokusnya ngeliatin ayunan itu, tiba-tiba langsung ada wujudnya aja gitu. Set, ya, wujudnya. Rambutnya panjang sampai ke tanah gitu, panjang banget lah itu. Mungkin 10 meter lebih kali. Pakai baju putih panjang ke bawah. Terus mukanya nggak ada. Mukanya tetap nggak ada. Gue cuma bisa ngeliatin ayunan itu goyang, sama dianya mainin ayunan. Jadi gue kayak ngeliatin orang lagi main ayunan gitu. Padahal itu hantu. Dengan ketakutan gue yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa teriak, yang nggak bisa lari, nggak bisa apa-apa, gue liatin aja. Dan dia tuh terbang coy, ke atas. Gue cuman bisa diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu gue nggak tahu gue sadarnya gimana. Gue tahu-tahu udah di kamar. Padahal gue habis dari depan gitu. Gue cuman ingat kejadian itu. Gue nggak tahu gue lari, gue nggak tahu gue teriak, gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba gue kayak sadar gitu, gue ada di kamar.
langsung tegang gitu, terus anjing, habis pocong langsung ketemu kunti ya, kalau kayak gitu kan kayak kunti gitu, kuntilanak gitu. Anjir nih gila sih kalau gue bilang, gue ketemu kayak gitu di waktu yang sama dan waktu yang sama. Akhirnya kan gue nyerah lah. Ya dalam arti bukan nyerahnya gimana ya, nggak bisa lah gue digangguin terus gitu. Dan nyokap gue juga ternyata jualannya di salah satu mall itu, di kantinnya, jualan makanannya itu ternyata punya kejadian gak enak juga. Jadi makanannya itu basi terus, ayam baru digoreng, disajin di piring, ayamnya ada bilatungnya. Itu bilatung kuat amat digoreng, gitu maksudnya. Tiba-tiba ada bilatungnya di ayam itu, gitu. Sampai yang makan itu komplain. Dan itu gue baru dapat ceritanya itu dari nyokap gue. Dan nyokap gue itu minta kayak gitu. Terus nasi baru dimasak langsung basi. Terus sayuran baru dimasak langsung busuk kayak gitu. Ternyata di sepanjang dari kejadian yang si tukang itu, gua, nyokap gua, terus juga mungkin abang gua, cuma mungkin abang gua nggak cerita ya, gua, nyokap gua itu punya kejadian banyak di sepanjang itu. Akhirnya walaupun gua nggak ceritain apa yang gua alamin, cuma gue ngomong ke nyokap gue, mungkin harus cari yang ahli kali ini untuk apa namanya, untuk ngebersihin hal-hal yang kayak gini. Dan nyokap gue itu punya abah, punya orang tua itu mungkin bisa dibilang bisa gitu. Datanglah abah gue itu ke kantin nyokap gua. Di kantin nyokap gua itu di terawang mungkin ya, atau dilihat gitu, ternyata di tempat apa namanya, termos nasinya itu diambil, di dalamnya itu ada daging, tapi bukan daging tikus, bukan daging apa itu, bentuknya kayak daging lah, dan itu gerak coy. Daging itu gerak, jadi guduk gitu, gerak aja pokoknya itu tadi. Diambil di situ ada. Terus setelah di kantin nyokap gua, ini udah masuk ke fase gua ngobatin rumah gua ini, atau kejadian yang ada di rumah gua ini dan di tempat jualan nyokap gua ini, masuk ke ranah ngobatin lah. Kita ikhtiar untuk pasti ada ahlinya yang bisa nyelesain ini gitu. Kantin pertama, dan itu dapat daging tiga jari gitu lah, 3 jari gitu. Diambil, dibungkus biasa kain putih, terus dibuang harus yang mengalir. Dibuanglah itu dekat sekolah Buddha itu di Karawaci itu. Kan ada sungai itu di Binong, itu dibuang situ. Sama gua buangnya. Udah satu di situ. Ke rumah, habis dari kantin ke rumah gua ini, dia lihat. Tapi nyokap gua masih di kantin. Gua aja yang ada di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, dan sama si orang ini yang ngebersihin rumah gua itu. Tiba-tiba dia langsung, kak dia, jagain di sini. Jagain apaan? Saya bilang, jagain nih di kamar gitu. Nih biar nggak lari kemana-mana gitu. Jagain apaan? Saya mulai, gue mulai apa ya? Ini orang bener gak sih, atau main-main gak sih? Jadi kayak main bola gitu. Jadi jagain aja gitu. Ya gue yang disuruh ya gini aja gitu. Iya gitu.
Dia begini-begini segala macem. Akhirnya dia bilang larilah ke dapur. Dan ini gue takjub juga sama orang yang punya ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu yang lebih lah daripada orang biasa. Dia ke tanah, megang tanah gitu, karena dia bilang ini makhluknya lari ke dapur belakang. Dia megang tanah, terus dia kayak gini-gini nih, narik-narik gitu, set 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 set. Gue ngeliatin sambil, pertama aneh pas gue, apaan sih, gue bilang, ngapain sih nih orang gitu. Dan yang gue takjub di sini, dia bilang gini, cek, mentok nih katanya. Gue bilang, kenapa? Emang mentoknya? Ini mah ada got. Gua aja yang sendiri nggak tahu kalau di situ ada got. Jadi dia bilang di bawah etalase itu ada got kecil. Gua nggak pernah lihat dia pernah datang ke rumah gue ya, atau dia tahu seluk-beluk rumah gue kalau di situ ada got. Gua aja yang tinggal di sini tuh nggak tahu kalau itu ada got. Jadi dia bilang, set, mentok nih ada got ya cina di bawah etalase gitu, ada got ini katanya. Nggak tahu mang, coba cek katanya. Terus pas mau ngecek ditahan sama dia, tar lu katanya, pakai plastik cina, takut ke tepaan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil takut ke tepaan gitu. Akhirnya saya ngomong sama dia, aduh nggak berani memang, takut saya kenapa-napa gitu. Ya udah saya aja tuh katanya. Kesitulah dia, dan bener bro, di situ ada got yang gue sendiri juga nggak tahu. Diambil lah sama dia, terus dibuka sama dagingnya kayak yang gue temuin di kantin, yang diambil di tempat rumah makan kantin nyokap gue, tempat kantin makan jualan nyokap gue lah di sana. Itu sama persis. Di situ gue mulai berpikir kalau gaib itu ya memang nyata, real ada gitu. Nggak ada yang lu bisa bohongin atau hindarin dari hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyudutkan hal-hal gaib itu, dia mungkin belum pernah ngalamin secara langsung ya. Gua termasuk orang yang mungkin kebagian ngalamin secara langsung gitu. Jadi pas saat itu gue bener-bener real percaya kalau gaib itu emang ada. Sihir pun juga gue percaya itu ada gitu. Udah, dagingnya sama, bentuknya sama, gujuknya sama, hidup ya. Jadi si daging itu hidup. Ya boleh percaya boleh enggak ya, si daging itu hidup. Terus dia bilang gini, ini nggak bisa dibakar, dipotong aja mau pisaunya kayak apa juga nggak bisa. Sok mah nggak, jajal kalau nggak percaya. Jadi si orang ini juga kayak ngerasa tahu gitu kalau gue tuh orangnya nggak percaya gitu, nggak percayaan 100% lah untuk hal-hal kayak gitu. Sok bakar aja sama potong kalau bisa gitu. Gue coba kan potong pakai pisau daging itu yang tebalnya segitu, itu tajam banget. Gue cek, nggak bisa. Jadi kayak batu, tuk. Tapi kalau dilihat kayak daging, jadi bukan kayak batu, kayak daging, dan itu menggeliat-geliat gitu. Bukan menggeliat-geliat sih, kayak nonjol gitu. Terus nggak bisa dipotong. Gue bakar, nggak bisa dibakar juga. Masih begitu-begitu aja. Bentuknya sama, warnanya sama. Warnanya memang hitam, tapi hitamnya rada pudar gitu. Ya kan nggak bisa kan, dia bilang gitu. Akhirnya udah dia ngomong begitu,
ya udah saya buang aja lah. Dan dengan seenaknya itu dia ambil, dia bungkus, dia buang aja gitu, dia buang aja ke belakang gitu, dia buang tuh. Dalam hati gue gitu aja, dibuang aja gitu, nggak takut yang belakangnya kena gitu. Itu gue ngomong dalam hati, terus dia ngomong enggak, itu mah dibuang ke situ juga. Padahal gue ngomong dalam hati kan, coba dia tiba-tiba ngomong nggak apa-apa dibuang ke situ mah, nggak bakal masalah kok, orang ini tujuannya buat di sini bukan buat di situ. Di situ mah dia nggak bisa jadi apa-apa. Udah akhirnya selesai lah tuh, gua selesai. Yang dibilang pembersihan kedua, yang pembersihan pertama yang waktu itu, ini pembersihan yang kedua selesai. Habis itu jualan nyokap gua aman terkendali, nggak ada masalah lagi. Terus gua juga alhamdulillah nggak ngerasain hal-hal yang mistis yang terlalu ekstrim lagi gitu. Dan gue berharap juga nggak ngalamin lagi gitu, karena itu kalau gue inget itu luar biasa sih bagi gue. Jadi mudah-mudahan gue nggak ngalamin lagi. Sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ngalamin lagi. Sampai gue nikah punya anak pun juga gue pindah ke rumah baru di Pagedangan dengan banyak cerita mistisnya di rumah itu gitu. Alhamdulillah gue 4 tahun di sana nggak ngalamin apa-apa. Jadi intinya lu boleh misalnya mau percaya hal-hal gaib gitu, hal-hal gaib yang lu yakini, yang lu alami, tapi memang dipercayain aja gitu. Gaib itu ada, tapi nggak usah fanatik gitu. Misalnya lu kayak mau sama cewek, lu ke dukun A atau dukun B gitu untuk ngelakuin itu, dan itu nggak baik juga. Jadi apapun itu kejadian yang lu alamin, yang sakit ataupun yang gaib, yang lain, yang menyakiti lu dan segala macam, itu semuanya dari Allah. Kita balikin lagi ke Allah untuk bisa nyembuhinnya. Kita mohon kepada Allah juga. Itu singkat cerita gue, dan thank you udah bisa share ke rekam media dan lain-lain. Semoga menginspirasi dari cerita gue, walaupun memang cerita gue mungkin dibilang mistis enggak, karena guanya juga nggak terlalu kayak gitu, tapi semoga bermanfaat aja untuk kalian semua. Dari gua thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.